Selamat sore, kami dari kelompok 4 dari Universitas Satya Dharma Singaraja akan mempresentasikan tentang sistem manajemen basis data. Baik teman-teman, langsung saja ke materi. Sistem manajemen basis data atau kadang disingkat SMBD adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan. SMBD telah berkembang menjadi bagian standar di bagian pendukung atau back office di suatu perusahaan. Contoh SMBD adalah Oracle, SQL Server, Microsoft Access, MySQL, dan sebagainya. SMBD merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilitasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. SMBD juga dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Sebelum adanya SMBD, data pada umumnya disimpan dalam bentuk flat file, yaitu file text yang ada pada sistem operasi. Sampai sekarang pun masih ada aplikasi yang menyimpan data dalam bentuk flat secara langsung. Menyimpan data dalam bentuk flat file mempunyai kelebihan dan kekurangan. Penyimpanan dalam bentuk ini akan mempunyai manfaat optimal jika ukuran filenya relatif kecil, seperti file O dalam flat file. Seperti bertambahnya kecepatan dalam pengolahan data, namun metode ini masih memiliki banyak kelemahan. Di antaranya adalah masalah manajemen dan keamanan data yang masih kurang. Penyimpanan data dalam bentuk SMBD atau sistem manajemen basis data mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet. Di antaranya, performa yang dapat dengan penyimpanan dalam bentuk SMBD cukup besar. Sangat jauh berbeda dengan performa data yang disimpan dalam bentuk flat file. Di samping memiliki unjuk kerja yang lebih baik, juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media penyimpanan dan memori. Integritas data lebih terjamin dan dengan penggunaan SMBD. Masalah redundansi sering terjadi dalam flat file. Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Independensi perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya, sehingga pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan SMBD. Sentralisasi data yang terpusat akan mempermudah pengolahan database. Kemudian, di dalam melakukan pakai dengan SMBD dan juga kekonsistenan data yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Keamanan SMBD memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengaman pada file sistem operasi. Keamanan dalam SMBD akan memberikan keluasan dalam pemberian hak. Ada beberapa keunggulan SMBD, yaitu satu, mengurangi pengulangan data. Jumlah data akan dikurangi dibandingkan dengan file-file komputer disimpan secara terpisah untuk staf aplikasi komputer. Data yang terduplikasi hanya terbatas pada file-file yang dibutuhkan untuk menggabungkan data dari dua tabel. Yang kedua, mencapai identifikasi data. Spesifikasi data disimpan dalam basis data itu sendiri daripada di setiap program aplikasi. Perubahan-perubahan dapat dilakukan satu kali tanpa dilakukan perubahan pada pemrograman aplikasi yang mengakses data. Mengambil data dan informasi dengan cepat. Relasi logis dan bahasa query terstruktur memungkinkan pengguna menarik data dalam hitungan
detik atau menit, dibandingkan dengan berjam-jam atau berhari-hari jika mengambil data dengan menggunakan bahasa pemrograman tradisional seperti Java. Dan yang keempat, yaitu keamanan yang lebih baik. Baik sistem manajemen basis data, mainframe maupun komputer mikro dapat memiliki tingkat keamanan yang berlapis seperti kata sandi, direktori pengguna, dan enkripsi. Sistem manajemen basis data juga memiliki kelemahan, yaitu satu, membeli piranti lunak yang mahal. Sistem manajemen basis data untuk mainframe mahal harganya. Sistem manajemen basis data berbasis komputer mikro, meskipun harganya hanya beberapa ratus dolar, dapat menjadi pengeluaran sangat besar bagi sebuah organisasi kecil. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar. Kemudahan dengan mana sistem manajemen basis data dapat menarik informasi mendorong lebih banyak pengguna memanfaatkan basis data. Meningkatnya jumlah pengguna yang didorong oleh kemudahan pengguna dapat menyebabkan pada peningkatnya jumlah sumber daya komputer untuk mengakses basis data. Yang ketiga, memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sistem manajemen basis data menuntut pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan secara penuh kemampuannya. Pengetahuan khusus ini paling baik diberikan oleh administrator basis data. Basis data adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau terstruktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Data atau database mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu bersifat data oriented dan bukan program oriented. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis data. Dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Ada beberapa pemanfaatan basis data, yaitu sebagai salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam penyediaan informasi, menentukan kualitas informasi akurat, tepat, waktu, dan relevan, mengurangi duplikasi data atau data redundansi, hubungan data dapat ditingkatkan, manipulasi terhadap data dengan cepat dan mudah, efisiensi pengguna ruang penyimpanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan arsitektur basis data, data processing. Data processing merupakan bapak dari semua konsep yang ada atau seni dan ilmu merancang yang paling kuno. Dan yang kedua, file server. File server terhubung ke beberapa stasiun kerja melalui sebuah jaringan LAN atau Local Area Network. Dalam arsitektur ini, basis data yang terletak pada file server atau LAN berfungsi sebagai penghubung dalam proses transfer data dari server menuju komputer terminal. Untuk mengendalikan file yang ada, dibutuhkan sebuah aplikasi dan database manajemen sistem. Arsitektur file server. Yang pertama, modal pertama, clean our server. Yang kedua, semua processing dilakukan pada sisi workstation. Yang ketiga, satu atau beberapa server terhubung dalam jaringan. Yang keempat, server bertindak sebagai file server. Yang kelima, file server bertindak sebagai pengelola file dan memungkinkan klien mengakses file tersebut. Yang keenam, setiap klien dilengkapi DBMS tersendiri. Yang ketujuh, DBMS berinteraksi dengan data yang tersimpan dalam bentuk file pada server. Yang ke-8, aktivitas pada klien. Yang ke-9, meminta data. Yang ke-10, meminta pengunci data. Yang ke-11, tanggapan dari klien. Yang ke-12, memberi data. Yang ke-13, mengunci data dan memberikan statusnya. Client server. Arsitektur dari client server merupakan model konektivitas pada jaringan yang
membedakan fungsi komputer sebagai client and server. Yang keempat, Treater arsitektur adalah arsitektur client server di mana logika proses fungsional akses data, komputer penyimpanan, komponen sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data yang utuh biasanya terdiri dari hardware. Hardware merupakan sistem komputer aktual yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data bus dalam sebuah organisasi berskala besar. Hardware terdiri dari jaringan dengan sebuah server pusat dan beberapa program client yang berjalan di komputer desktop. Software adalah DBMS yang aktual. DBMS memungkinkan para user untuk berkomunikasi dengan database. Dengan kata lain, DBMS merupakan mediator antara database dengan user. Sebuah database harus memuat seluruh data yang diperlukan oleh sebuah organisasi. Prosedur. Bagian integral dari setiap sistem adalah sekumpulan prosedur yang mengontrol jalannya sistem, yaitu praktek-praktek nyata yang harus diikuti user untuk mendapatkan, memasukkan, menjaga, dan mengambil data. Data adalah jantung dari DBMS. Ada dua jenis data. Pertama adalah kumpulan informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi. Jenis data kedua adalah metadata, yaitu informasi mengenai database. Yang terakhir, user. Ada sejumlah user yang dapat mengakses atau mengambil data sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi dan interface yang disediakan oleh DBMS, antara lain adalah database, Endosera, dan program. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.